Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haryono 96, masih di modul 5 bidang ilmu profesional part 3. Baik kawan-kawan, kita langsung ke soal. Pelaksanaan pembelajaran penjas berbasis ICT akan lebih berkenan bila menggunakan pendekatan induktif dibandingkan deduktif, karena berpikir yang dimulai dari konsep A, melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. B. Melihat fenomena sesuai kebutuhan untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. C. Melihat fenomena spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. D. Melihat fenomena abstrak untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. E. Melihat fenomena abstrak untuk kemudian menarik simpulan yang konkret. Seperti biasa, jawab dulu kawan-kawan. Jawabannya C. Melihat fenomena spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Next, berpikir secara induktif akan terasa dilaksanakan pada pendekatan saintifik yang dimulai pada kegiatan A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba, D. Mengasosiasi, E. Mengkomunikasi. Jawabannya A. Mengamati. Oke, next. Konsep pendekatan saintifik pada pembelajaran penjas dengan menerapkan berpikir deduktif lebih terasa dilaksanakan pada kegiatan A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba, D. Mengasosiasi, E. Mengkomunikasi. Jawabannya E. Mengkomunikasi. Proses pembelajaran penjas berbasis ICT dengan menerapkan TIFEK lebih efektif dan efisien dengan menjadikan media pembelajaran pada tahap A. Pendalaman materi ajar, B. Aplikasi materi ajar yang disampaikan, C. Mencoba materi yang baru disampaikan, D. Orientasi pembelajaran, E. Mengkomunikasikan materi yang dikuasai. Jawabannya D. Orientasi pembelajaran. Next, kemajuan di bidang pendidikan menggunakan ICT dalam sistem pembelajaran dipengaruhi oleh A. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, B. Kebijakan bimbingan dan pendanaan yang tepat, C. Jaringan internet yang memadai, D. Kompetensi yang dimiliki oleh para guru, E. Kemampuan akan teknisi mengoperasionalkan internet. Jawabannya B. Kebijakan bimbingan dan pendanaan yang tepat. Next, sebuah media pembelajaran yang mampu menampilkan informasi dalam bentuk yang hanya dapat dilihat atau dibaca dikategorikan pada A. Media sosial, B. Media kolosal, C. Media visual, D. Media audiovisual, E. Media kontekstual. Jawabannya C. Media visual. Next, nilai lebih yang diberikan ICT adalah keluasaan cakupan, kekinian, kemodernan, dan keterbukaan. Merupakan salah satu kegunaan teknologi dalam ICT pada aspek A. Afektif dan efisien, B. Optimal, C. Menarik, D. Merangsang daya kreativitas berpikir pelajar, E. Media pembelajaran yang bersinergi memenuhi kebutuhan. Jawabannya B. Optimal. Next, pengertian multimedia dalam proses pembelajaran diartikan sebagai A. Media pembelajaran yang unik, B. Media pembelajaran yang kompleks, C. Media pembelajaran berbasis kontekstual, D. Media pembelajaran lengkap dari segi informasi yang disampaikan, E. Media pembelajaran yang bersinergis memenuhi kebutuhan. Jawabannya D. Media pembelajaran lengkap dari segi informasi yang disampaikan. Next, kegiatan siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah dengan tidak melakukan pengayaan materi pelajaran dilakukan pada kegiatan A. Intrakurikuler, B. Kurikuler, C. Ekstrakurikuler, D. Penguatan pendidikan karakter P2K, E. Kegiatan kemah bersama seluruh siswa. Jawabannya C. Ekstrakurikuler. Oke, next. Kegiatan penguatan pendidikan karakter PPK pada siswa berdasarkan pada Permendikbud nomor 20 tahun 2018 yang berorientasi pada A.
perluasan potensi, bakat, minat, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. B. Perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. C. Perluasan potensi, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. D. Perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. E. Perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Jawabannya B. Perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Next, salah satu dampak positif ICT adalah terjadinya arus informasi dengan feedback yang merupakan karakteristik sistem informasi menjadi salah satu faktor perkembangan informasi dan komunikasi yang tampak, merupakan bagian dari A. Mempercepat arus informasi, B. Mempermudah akses terhadap informasi baru, C. Membantu individu dalam mencari informasi, D. Pengembangan media sosial dalam kehidupan, E. Mempermudah terjadinya komunikasi. Jawabannya A. Mempercepat arus informasi. Next, inovasi dalam pembelajaran berbentuk e-learning merupakan inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Hal itu bisa berjalan dengan baik bila A. Kompetensi pengguna e-learning cukup familiar, B. SOP dan e-learning jelas dan bisa dipahami oleh penggunanya, C. Adanya pelatihan e-learning oleh pihak yang berkompeten, D. Jaringan internet yang memadai dalam menunjang e-learning, E. Fitur-fitur dalam aplikasi e-learning cukup jelas. Jawabannya B. SOP dan e-learning jelas dan bisa dipahami oleh penggunanya. Next, ICT sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Guru meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan profil lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Hal ini akan A. Mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran, B. Memperlancar pelaksanaan pembelajaran berbasis ICT, C. Meningkatkan kemampuan berpikir yang inovatif, D. Memupuk rasa persaudaraan sesama siswa dalam bekerja, E. Lebih efektif dan efisiennya pencapaian penilaian akhir pembelajaran. Jawabannya A. Mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, next. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar sehingga mengakibatkan A. Kecenderungan siswa yang lebih individualistis, B. Kerjasama yang dibangun dalam situasi belajar yang tidak sinergis, C. Kerjasama yang dibangun dalam situasi belajar yang tidak sinergis, D. Kepercayaan diri yang dibangun oleh proses pembelajaran tidak tercapai, E. Kurangnya sikap saling peduli sesama siswa dalam menyelesaikan tugas. Jawabannya E. Kurangnya sikap saling peduli sesama siswa dalam menyelesaikan tugas. Oke, next. Dari sisi motivasi, kadang-kadang anak-anak lebih termotivasi dengan internetnya sendiri dibandingkan dengan materi yang dipelajari. Anak-anak lebih senang bermain game dibandingkan belajar materi yang diberikan oleh guru. Hal itu disebabkan oleh A. Konten yang ada dalam internet lebih menarik dari materi pelajaran, B. Ada kemudahan dalam mempelajarinya suatu permainan yang dilihatnya atau dimainkannya, C. Ketertarikan akan hal yang baru dan reward yang diberikan oleh game yang dibukanya, D. Kesulitan akan materi yang dijadikan tugas oleh guru untuk diselesaikan siswa, E. Lebih bervariasinya permainan atau game yang ditemukan oleh siswa. Jawabannya A. Konten yang ada dalam internet lebih menarik daripada materi pelajaran. Oke, next. File multimedia berbasis internet yang diformat untuk dapat diunduh langsung ke perangkat seluler adalah pengertian dari A. Web, B. Blog, C. Podcast, D. Wiki, E. HTML. Jawabannya C. Podcast. Next.
Guru secara terus-menerus meningkatkan praktik profesional mereka, memodelkan pembelajaran seumur hidup dan memamerkan para pemimpin dalam komunikasi sekolah dan profesional mereka dengan mempromosikan dan mendemonstrasikan penggunaan alat-alat digital dan sumber daya dengan cara A. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. B. Interaktif dan komunikatif. C. Terlibat dalam pertumbuhan dan profesional kepemimpinan. D. Model kerja dan belajar digital. E. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Jawabannya E. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Next, salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah A. Sebagai media promosi, B. Sebagai sumber belajar, C. Sebagai media interaktif, D. Sebagai media literasi, E. Sebagai media komunikasi. Jawabannya B. Sebagai sumber belajar. Next, guru dalam pembelajaran berbasis digital menggunakan perangkat digital hand-lehen. Hal ini sesuai dengan peran guru dalam pembelajaran berbasis teknologi digital berupa A. Mobile tools, B. Community of practice, C. Mobile assessment tool, D. Personal response system, E. Interactive instruction. Jawabannya personal response system. Oke, next. Salah satu contoh konkret penggunaan aplikasi untuk media pembelajaran yang digunakan guru saat pembelajaran di kelas pada era digital adalah A. CorelDRAW, B. PowerPoint, C. Macromedia Flash, D. MS Word, E. Wiki. Jawabannya B. PowerPoint. Peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer yang disebut A. Interactive Tool, B. Situational Tools, C. Media Tools, D. Alternative Tools, E. Interaction with other. Jawabannya A. Interactive tool. Ilustrasi peserta penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad ke-21 ditandai dengan A. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh dunia. B. Keterampilan motorik yang mulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran. C. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. D. Peningkatan game online dalam pembelajaran. E. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam proses kehidupan sehari-hari. Jawabannya A. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh dunia. Oke, next. Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital merupakan deskripsi dari standar A. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. B. Profesional guru. C. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. D. Model kerja dan belajar digital. E. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Jawabannya D. Model kerja dan belajar digital. Next. Berikut yang bukan situs media interaktif berbasis web dan media sosial yang dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana belajar dalam komunitas belajar di seluruh penjuru dunia. A. Web, B. Blog, C. Podcast, D. Wiki, E. Prokes. Jawabannya D. Wiki. Oke, next.
Berikut yang bukan merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengembangan pembelajaran di era digital adalah sebagai berikut. A. Interactive instruction. B. Dubbing. C. Interacting with other. D. Community of practice. E. Personal response system. Jawabannya C. Interacting with others. Oke, next. Tempat seseorang bisa menyimpan data atau dokumen di sebuah web server dan data atau dokumen ini tersambung dengan internet dengan harapan dapat diakses oleh orang lain disebut A. Website. B. Situs. C. Web hosting. D. www. E. URL. Jawabannya C. Web hosting. Oke, next. Email, video conference, dan VoIP merupakan contoh kegunaan internet dalam A. Komunikasi interaktif. B. Pertukaran data. C. Media promosi. D. Informasi lebih cepat didapat. E. Media penelitian dan pembangunan. Jawabannya A. Komunikasi interaktif. Oke, next. Fasilitas internet yang memungkinkan seseorang mengirim dan menerima surat secara elektronik adalah A. Mailing list. B. Chatting. E. Email. D. Newsgroup. E. SMS. Jawabannya C. Email. Jika kita ingin menjelajahi internet, maka kita membutuhkan sebuah aplikasi atau software yang sering disebut A. Browser. B. Web hosting. C. HTML. D. FTP. E. HTTP. Jawabannya A. Browser. Next. Aplikasi internet yang berupa elektronik, bulletin board, atau grup-grup diskusi lewat internet adalah A. Mailing list. B. Chatting. C. Email. D. Newsgroup. E. Telnet. Jawabannya D. Newsgroup. Baik kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya doakan semua kawan-kawan lulus dengan hasil yang maksimal. Kita jumpa lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.